Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Terjemahnya adalah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan pada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Para pendengar Perusahaan RRI Lusmawe dan pemirsa RRI Official dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 24, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kesudahan atau akhir daripada perjalanan orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasul, serta mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Itulah orang-orang kafir dan orang munafik. Kesudahan mereka Allah sebutkan bahwa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, mereka itu dibakar di dalam api neraka Jahannam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24, Allah menyebutkan yang menjadi bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, satu golongan lagi yaitu golongan yang beriman. Kalau tadi golongan yang tidak beriman yaitu munafik dan kafir. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu ada Al-Maghdub, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Dan siapa saja yang tidak beriman pada Al-Quran, tidak beriman pada Allah dan Rasul, maka akhir hidupnya adalah di dalam api neraka Jahannam, yang menjadi bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, di ayat 25, di sini menarik kita lihat, Allah mengungkapkan kabar gembira kepada siapa? Amanu. Jadi ada golongan yang beriman, mereka beriman pada Al-Quran, mereka beriman pada Nabi Muhammad, mereka beriman pada hari akhirat, dan semua rukun iman yang 6 itu mereka beriman. Maka golongan orang yang beriman itu ada berita gembira. Kalau golongan orang munafik tadi, golongan orang kafir tadi, beritanya bukan berita gembira, tapi berita yang sangat menyedihkan, berita yang sangat menyakitkan, yaitu azab. Tapi subhanallah, bagi yang beriman itu ada berita gembira. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa basyiril ladzina amanu. Masya Allah. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira atau khabarkanlah. Nah, Allah suruh pada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad SAW, beritahu kepada orang-orang yang beriman berita gembira. Maka tugas Nabi adalah basyiran wa nadhira, menyampaikan berita gembira bagi yang beriman dan beramal soleh, menyampaikan nadhira itu peringatan bagi yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Apa berita gembiranya? Kepada siapa disampaikan berita gembiranya? Kepada orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman nggak ada berita gembira, ya ada berita sedih, sakit, dan berita azab. Orang beriman yang bagaimana di sini? Allah menyebutkan
wa amilus shalihat. Nah, ini harus lengkap. Ada orang beriman tidak mau beramal soleh, atau ada orang yang beramal soleh tapi bukan didasarkan dari keimanan. Yang benar adalah orang beriman dan beramal soleh itu bermakna satu paket. Jadi orang yang disebut beriman maka baru sempurna imannya ketika beramal soleh. Orang yang beramal soleh, amal soleh yang benar itu adalah didasarkan dari keimanan. Apa kabar gembira yang Allah beritahukan kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka diberitahukan dengan berita gembira berupa jannat. Jannat ini adalah surga. Surga ini kalau kita lihat di tafsir secara umum diartikan adalah taman. Jadi taman itu kalau kita lihat di dunia, tapi yang jelas yang harus kita fahami, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kondisi di dunia, keindahan taman di dunia dengan keindahan taman di surga. Tidak bisa. Karena semua rahmat dan nikmat di surga itu belum pernah terlintas oleh pikiran kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan belum pernah terlihat oleh mata kita. Tapi karakter dan bentuk surganya itu Allah sebutkan. Di antaranya apa bentuknya? Taman yang menyenangkan itu berbentuk surga yaitu sungai. Sungai yang mengalir air. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Semua kita yang hidup di dunia pasti suka kepada taman yang indah. Maka orang-orang berekreasi, berkunjung, bahkan menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk melihat taman yang indah. Dan taman yang indah itu akan menyejukkan mata, menenteramkan jiwa. Tapi subhanallah, taman atau surga nanti di akhirat itu berbeda dengan yang ada di dunia. Di mana di sana nanti taman surga tersebut adalah keindahan yang luar biasa, semakin ditatap semakin indah. Dan semua nikmat surga nanti yang dinikmati itu tidak akan enek. Kalau kita nikmat-nikmat di dunia itu, paling-paling kita hanya bisa memakan dengan batas tertentu, dengan jumlah tertentu. Habis itu kita tidak sanggup memakannya lagi. Tapi di surga, dalam hadis disebutkan, au kama qal, satu suap makanan atau minuman yang kita teguk, maka makanan dan minuman tersebut yang kita teguk tersebut akan mengalir kenikmatan di dalam tubuh kita itu selama 70.000 tahun. Itu satu suam atau satu teguk. Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya bercita-citalah untuk mendapatkan surga, maka syaratnya beriman dan beramal soleh. Masya Allah. Pohon-pohon yang ada di surga itu rindangnya sejauh mata memandang yang ada di surga itu akan mendekat kepada siapa? Kepada penghuni surga. Berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia. Semakin tinggi pohonnya maka semakin tinggi buahnya. Tapi di surga tidak. Buah-buahan itu akan mendekat kepada penghuni surga. Dan setiap penghuni surga melihat kenikmatan surga baru terlintas di dalam hatinya ingin memakan buah-buahan tersebut, ingin memakan makanan tersebut, ingin meminum minuman tersebut, baru terlintas di hatinya, di fikirannya, maka langsung berada di hadapannya. Masya Allah. Yang menarik lagi di sini adalah penghuni surga di ujung ayat ini Allah menyebutkan diberikan bidadari, diberikan pendamping, azwajun mutahharah, pendampingan suci. Suci di sini bermakna tidak haid, tidak buang kotoran, tapi dalam keadaan bersih. Masya Allah. Nah begitulah kita di surga. Setiap makanan dan minuman yang kita nikmati, yang kita makan tersebut, itu kita tidak buang kotoran. Tapi itu akan menjadi keringat. Dan yang cukup menarik di sini adalah keringatnya pun harum. Masya Allah. Kembali kepada tajri min tahtihal anhar tadi. Di dunia saja, taman yang indah, tempat rekreasi yang indah, dan berbagai macam bentuk keindahan alam sangat disukai dan dinikmati.
Seolah-olah di sini Allah ingin sebutkan kepada kita, wahai manusia, wahai hambaku, engkau baru menikmati nikmat di dunia yang sedikit. 0, sekian persen atau setengah sekian persen yang diberikan nikmat di dunia, sementara 90 sekian persen lagi itu Allah tunda di akhirat. Tapi dengan yang satu tersebut begitu indahnya, maka bayangkan dengan 99% nikmat di akhirat di dalam syurga yang Allah tunda itu, bagaimana indahnya, Masya Allah. Maka Hasan Al-Basri dalam sebuah kalimat beliau mengatakan bahwa bayangkan di hadapanmu ada syurga sehingga engkau bersemangat beramal soleh, dan bayangkan di hadapanmu ada neraka sehingga engkau takut berbuat dosa. Masya Allah. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang surga. Masya Allah. Di dalam surat yang lain Allah menyebutkan nanti di akhirat, penghuni surga yang masuk surga, nanti ada surga, di dalamnya ada sungai, sungai susu. Masya Allah. Ada sungai madu. Bahkan ada sungai khamar. Ini diberikan bagi mereka yang hidup di dunia tidak mabuk-mabukan. Tapi bagi mereka yang mabuk-mabukan di dunia, di akhirat, dia tidak akan dapat surga dan tidak akan melihat sungai khamar. Sungai khamar ini adalah tidak memabukkan. Ada sungai yang airnya sangat bersih dan sangat jernih. Masya Allah. Begitulah nikmat surga. Dan yang cukup menarik di sini adalah kullama ruziku minha min thamaratir rizqa. Setiap penghuni surga itu diberikan nikmat, maka mereka mengatakan, qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ya Rabb, nikmat yang kami nikmati hari ini dulu di dunia kami pernah makan. Ketika mereka diberikan makanan ini pernah mereka makan, buah-buahan pernah mereka makan juga. Tetapi yang cukup menarik dalam hadis Rasulullah kama qal, disebutkan bahwa buah-buahan yang ada di dunia hanya 3 rasa atau lebih dari itu, 4 atau 5 rasa. Tapi subhanallah, buah-buahan yang ada di surga itu sampai 73 rasa. Saya pribadi atau kita semua tidak bisa menyebutkan 73 rasa itu. Tapi begitulah kira-kira. Mungkin juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain berapa rasa. Tapi intinya, begitulah. Dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Ya, walaupun penghuni surga ketika diberikan nikmat surga, mereka mengatakan pernah menikmati dulu di dunia. Tetapi ketahuilah, bentuk buah-buahannya beda. Makanannya beda. Dan rasanya pun beda. Nah, kita bercita-cita masuk surga dulu. Ya, mudah-mudahan dengan iman dan amal soleh kita, insya Allah dengan membaca ayat ini, dari sekian banyak ayat tentang surga, memotivasi kita bersemangat beramal di dunia. Kenapa? Karena ingin dapat surga. Boleh nggak? Boleh. Nah, kita ulang sekali lagi. Beriman dan beramal soleh. Boleh tidak berharap surga? Boleh. Berdasarkan dari ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh diberikan kepada mereka surga. Ini menjadi dalil boleh untuk menyemangatkan kita di dunia beriman dan beramal soleh dan berharaplah kepada surga Allah. Nah, ini dengan pemahaman seperti ini akan menimbulkan keikhlasan kita dalam berbuat amal soleh. Kita berbuat amal soleh bukan karena ingin dipuji oleh atasan kita. Seorang pasangan yang beramal soleh bukan ingin dipuji oleh pasangannya, tidak. Siapapun mereka yang bekerja, beriman, beramal soleh di dunia, mereka itu berharap agar dapat surga. Kalau beginilah pemahaman semua kita, maka tidak ada orang yang malas. Ya. Tidak ada orang yang malas sholat tepat waktu berjamaah 5 waktu, tidak ada. Tidak ada orang yang malas membaca Al-Quran. Tidak ada orang yang malas bangun di tengah malam dan tahajud. Tidak ada orang yang malas berbuat baik dengan tetangganya, dengan sahabatnya. Tidak ada. Semua mereka akan rajin, bersemangat, termotivasi. Kenapa? Karena mereka membaca ayat ini, beriman dan beramal soleh, mereka dapat surga. Seorang sahabat ketika ingin berangkat bekerja dikatakan,
Anda mau kemana? Mereka menjawab, saya ingin dapat surga, saya mau menuju surga. Kita menghadiri majelis ta'lim, mau kemana? Ingin mendapatkan surga. Membantu saudara-saudara kita, mau kemana? Ingin mendapatkan surga. Yang surga itu luar biasa. Jadi, walahum fiha azwajum mutahharah. Bukan hanya makanan dan minuman yang diberikan kepada mereka. Bukan hanya sungai-sungai yang mengalir, yang indah. Sungai yang berbagai macam bentuk, bukan hanya itu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Kepada mereka itu diberikan pasangan yang suci dan bersih. Di dunia ada wanita cantik. Tapi kecantikan wanita di dunia semakin dilihat, semakin dipandang, semakin nampak kekurangannya. Tapi bidadari di surga, itu dalam hadis disebutkan, au kama qal, semakin ditatap bidadari tersebut, maka semakin bertambah cantik. Masya Allah. Begitu juga pasangan sebaliknya. Ya, istri melihat suaminya, suami melihat istri, itu semakin bertambah cantik. Maka di surga itu yang ada adalah keindahan dan kenikmatan. Dan di ujung ayat kabar gembira yang luar biasa adalah wahum fiha khalidun. Masya Allah. Mereka menikmati nikmat di surga berupa buah-buahan, pemandangan yang indah, sungai-sungai yang mengalir yang indah, air yang jernih. Kemudian mereka diberikan pasangan yang suci. Semua kenikmatan tersebut bertambah lengkap ketika Allah menyebutkan wahum fiha khalidun. Sementara di dunia Allah menyebutkan mata'un qalil. Nikmat di dunia itu sedikit, sebentar, sesaat dan fana. Tapi nikmat di akhirat kekal abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita menjaga iman kita, menjaga amal soleh kita, dan besar harapan dan keinginan kita setelah kematian kita. Kelak nanti di hari akhirat Allah tempatkan kita di dalam surganya Jannatun Naim. Jannatun Naim. Taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.